Selamat datang kembali di kelas epidemiologi. Kita lanjut ke topik penyakit dan kesehatan. Ya, kemarin saya sudah kasih pendahuluan tentang epidemiologi, apa itu epidemiologi, jenis-jenisnya ya. Dari mana kita bagaimana caranya berpikir dengan pola pikir epidemiologi ya. Jadi yang selanjutnya adalah penyakit dan kesehatan. Yang mana di dalam epidemiologi ini yang menjadi apa namanya? Variabel itu adalah orang ini sakit dan sehat gitu, ya kan? Atau sehat tapi dengan level seperti apa gitu kan ya. Uang sehat sendiri didefinisikan oleh WHO ini adalah tidak hanya sehat yang fisik ya, tapi mental juga. Jadi dikatakan orang sehat itu fisik dan mental. Nah, gangguan mental itu yang paling rendah adalah marah ya kan Kak. Kamu perhatikan orang yang marah atau dirimu sendiri lah. Marah itu ketika pikiranmu sangat kalut gitu loh. Tapi ketika kamu tenang tidak marah gitu kan, itu didefinisikan kamu sehat secara mental ya. Terus kemudian apa sih persamaan dulu deh, persamaan dari sakit dan sehat, yang mana mereka itu sama-sama, ini jadi ngomongin secara filsafat ya, memiliki perspektif multidimensi. Artinya gini lah bahasa mudahnya, orang yang dikatakan sakit dan sehat itu sama-sama faktornya adalah dari biologis, fisik, psikologis, sosial, dan perilaku. Maksudnya variabelnya sama, udah gitu aja. Nah, yang berbeda adalah kalau sakit ke arah negatif, kalau sehat ke arah positif. Seperti itu. Nah, konsep sehat sakit. Ada dua konsepnya, yaitu adalah paparan atau keterpaparan dan kerentanan. Kalian bisa punya definisi sendiri mungkin ya, namanya terpapar ya. Namanya terpapar berarti diserang gitu ya, diserang. Tapi ketika kita diserang tapi kuat, itu artinya tidak rentan. Tapi kita diserang tapi rapuh ya, maka itu namanya rentan. Itu bahasa mudahnya ya Kak ya. Jadi bisa dirumuskan bahwa apabila terjadi gini nih sebenarnya ya. Apabila terjadi seperti ini. Orang itu terpapar, ya berarti iya ya. Orang itu terpapar. Tapi dia itu tidak rentan. Di sini berarti. Alias kuat gitu loh Kak. Ada virus, ya. Tapi orangnya kuat. Berarti dia sehat, gitu. Ada virus tapi orangnya lemah. Berarti apa? Sakit. Sakit gimana ya? Ada lagi rumusnya. Kalau dia tidak terpapar, tidak ada virus. Virusnya tidak ada, ya. Tidak ada virus. Tapi rentan, artinya tidak ada COVID, tapi orang tua itu punya komorbid, punya sakit, diabetes dan lain-lain. Apakah dia akan kena COVID? Enggak, dia tetap sehat. Sehatnya orang stroke, sehatnya orang DM ya, dia tetap membawa penyakit itu tapi tetap bisa beraktivitas gitu. Terus kemudian tidak ada virus, kemudian tidak rentan, ya udah tidak ada COVID, kemudian dia juga muda dan sehat, ya udah dia sehat gitu loh. Jadi didefinisikan sakit itu kalau dia rentan dan dia terpapar. Itu nanti menyebabkan sakit. Nah, cara mencegah penyakit ya cuma dua, menghindari keterpaparan dan menurunkan kerentanan, misalkan dengan meningkatkan daya tahan tubuh, dengan misal imunisasi atau vaksin gitu ya. Dengan pola hidup sehat, nah ini harusnya saya ditulis juga ya, itu menurunkan kerentanan. Meskipun bertambah tua tapi daya tahan tubuhnya bagus gitu, ya nggak akan gampang sakit. Nah, dalam kepaparan ilmu paparan tadi, gimana sih penyakit itu bisa memapar atau menular? Itu ada 6 komponen rantai atau rantai penularan penyakit itu ada 6 faktor ya. Yang pertama adalah penyebabnya penyakit atau causative agent. Ya, jadi artinya gini loh. Kok bisa penyakit itu menular? Itu tergantung penyakitnya apa, kausatifnya apa. Ya. Virus dari pernafasan, sama virus dari hubungan seksual, PMS, penyakit seksual. Lebih banyak yang mana? Lebih cepat menyebar yang mana? Jelas yang virus pernafasan karena dia di udara gitu loh. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu, jangan di sini. Nanti kalian bingung kalau diulang-ulang. Ya, yang kedua adalah reservoir agent ya. Kemudian pintu masuknya penyakit, cara penyebarannya. Yang kelima adalah jalan masuknya penyakit, dan juga yang terakhir adalah kepekaan dari host species atau sama dengan ini kerentanan ya. Nah, ini berarti di sini adalah lebih ke arah paparan. Ini adalah kerentanan ya, yang terakhir. Kita kupas satu-satu.
Causative agent, ya. Apakah dia itu disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit? Nah, penyebabnya itu apa, itu harus dianalisis ya. Terus kemudian reservoirnya atau sumber penyakitnya, penjamunya itu dari apa itu sumbernya sebelum ke hospes atau penjamu itu dari mana? Misalnya dari manusia sendiri, dari alat medis ya, kayak COVID kemarin kan dari benda-benda yang disentuh ya. Kemudian binatang itu misalnya antraks ya, atau toksoplasma, itu kan dari binatang. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga, misal apa? Ya toksoplasma juga ya, yang nggak sayur yang nggak mateng. Terus apalagi? Tanah, air, lingkungan. Nah ini ya reservoirnya dari mana? Karena dengan mengetahui reservoir manusia, berarti kita harus menghindari kerumunan. Dari menularnya tuh di alat-alat medis, jadi biasanya di penularan di rumah sakit ya, penyakit dari rumah sakit. Atau binatang, oh ya udah binatang tumbuhan itu harus kalau kita makan harus dimasak dengan sempurna ya, sempurna. Kemudian tanah dan air, nah kita juga kayak cacing gitu kan, dari tanah, oh berarti ya udah habis megang tanah cuci tangan atau memakai sandal supaya tidak masuklah cacing di pori-pori kaki gitu. Dan air, lingkungan ya, nah apalagi air nih, dulu wabah pes ya oleh Yersinia pestis, bakteri, atau wabahnya ini namanya the Black Death di Inggris, itu nyebarnya lewat air. Jadi tikusnya itu di saluran air, makanya nyebarnya cepet karena orang juga butuh air toh. Seperti itu. Kemudian portal of exit, jadi tempat keluarnya dari reservoir itu dari apa gitu ya. Keluarnya dari reservoir tadi dari apa? Apakah dari saluran nafas, misal dari manusia yang ngomong gitu kan, atau dari saluran cerna kayak dari pupnya hewan itu toksoplasma, atau dari saluran kemih karena hubungan seksual ya kayak Trichomonas vaginalis, GO kayak gitu, atau melalui transplantasi plasenta atau dari penularan dari ibunya itu, seperti HIV ya, itu kan ada potensi di sana. Dengan tahu keluarnya itu dari mana, itu nanti kita akan bisa mengetahui cara penanggulangannya ya. Jadi yang ketiga adalah portal of exit. Terus kemudian portal of entry dulu deh ya. Jadi lokasi di mana masuknya si agent itu ke kita gitu loh. Ya benar tadi ya, misal masuknya ya ini keluar, ini masuk. Apakah selalu sama? Nggak selalu ya. Ini keluar, ini masuk. Misal ya, keluarnya kalau COVID apa? Dari droplet. Masuknya lewat mulut atau hidung. Ya. Terus misal apa lagi? Apa kan? Aduh, ya. Kemudian misal HIV, keluarnya adalah adalah dari saluran kelamin. Nah, ini kebetulan sama, masuknya juga di saluran kelamin. Terus misal apalagi ya Kak ya? Diare ya, misal E. coli, diare. Keluarnya lewat apa? Kenapa kok bisa orang itu mengeluarkan agent yang of diare ya? Ya dari feses atau dari makanan yang dipegang dari mulut ya, mulut makanan. Nah, masuknya lewat mana? Jelas lewat mulut, gak mungkin lewat feses gitu loh Kak. Gitu ya. Jadi itu bedanya port of entry and port of exit. Kemudian yang keempat adalah transmisinya, alias cara penyebarannya. Jadi cara penyebarannya apakah dengan kontak langsung ya, harus bersentuhan atau tidak? Apakah melalui droplet? Ya, droplet itu adalah air liur yang kecil banget, partikelnya bisa terbang. Jadi kamu ngomong misalnya ada temanmu muncrat ya, ngomongnya muncrat-muncrat, itu sebenarnya dropletnya itu lebih banyak dan nggak kelihatan. Nah, itu COVID tuh gitu ya, COVID, terus influenza tuh gitu. Makanya dia itu cepat nyebar karena droplet ini ringan banget, bisa lewat udara atau airborne. Airborne itu udara ya, air itu udara ya, bukan air ya. Jadi ini cepat banget ya di udara ya. Penyakit-penyakit atau virus-virus di pernafasan. Atau vehiculum ya, vehicles. Itu lewat makanan, minuman ya, darah gitu ya. Atau alat-alat yang menyebabkan itu yang ketempelan gitu, kayak COVID kemarin ditemukan bahwa COVID bisa bertahan sampai 72 jam. Ada Kak yang menuliskan itu. Kemudian melalui vektor. Vektor itu berarti hewan yang mempunyai peran untuk transmisi ya. Vektor contohnya adalah binatang pengerat, contohnya apa? Tikus.
Dan juga serangga seperti apa? Lalat, nyamuk ya, lalat untuk menyebabkan salmonella, nyamuk untuk apa? E. coli ya. Nyamuk untuk E. coli. Nyamuk apa? Aedes apa? Dengue, terus kemudian apa? Cikungunya dan lain-lain. Terus apa lagi? Kecoa ya. Kecoa betina, karena yang terbang itu betina. Kecoa ya. Itu membawa banyak parasit. Terus tentang kepekaan host atau kerentanannya ya. Kerentanan. Kenapa orang bisa dikatakan rentan? Karena umurnya yang semakin tua atau terlalu muda. Ya, kayak anak bayi, baru lahir itu loh Kak, dan juga lansia, itu rentan. Kemudian status gizi ya, anemia, terus kwasiokor ya, kekurangan protein ya, kelaparan dan lain-lain ya. Anemia itu kurang gizi loh ya. Kemudian status imunisasi, apakah sudah imunisasi lengkap? Seperti itu ya. Kok bisa kena polio, apakah dulu belum pernah diimunisasi gitu. Terus punya komorbid atau penyakit kronik bawaan ya, seperti jantung, juga penyakit jantung koroner ya. Terus cancer gitu ya. Nah itu DM juga ya, DM. Orang kalau kena DM biasanya kena ginjal, jadi kayak udah bawaan gitu loh. Terus nanti atau kena infeksi itu nekrosis, gangren kayak gitu-gitu. Terus atau karena punya luka bakar. Orang kalau punya luka bakar itu kekurangan cairan, terus potensi infeksi ya. Infeksi. Nah, itu kan berbahaya. Termasuk host yang rentan gitu loh. Dan pasca operasi atau pembedahan, nah itu termasuk pasien itu rentan, makanya perlu operasi itu perlu infus untuk cairan yang cukup ya, atau habis sesar gitu kan, operasi sesar itu supaya tidak sakit, lukanya harus cepat kering dengan nutrisi yang tepat, protein yang tepat kayak gitu. Faktor lain biasanya ya karena ras, status ekonomi ya, menentukan nggak pola hidup, pekerjaan, dan keturunan. Nah ini saya punya cerita nih ya, saya tak minum dulu ya, maaf. Jadi Kak, saya udah cerita apa belum saya lupa. Jadi muncul di FYP itu beberapa suku yang mematahkan teori sains gitu loh. Jadi suku-suku yang saya nggak ngerti namanya, lupa ya, pokoknya kayak di daerah kutub utara itu kan normalnya manusia nggak bisa bertahan hidup ya, tapi mereka itu beradaptasi dan bisa hidup di sana di suhu yang sangat ekstrim. Kemudian ada di Indonesia disebutin juga di daerah mana ya, Papua atau Nusa Tenggara gitu loh, yang dia itu karena daerah maritim, dia tuh bisa bernafas di air lama tanpa alat bantu, yang karena kalau diteliti itu katanya pokoknya sel-sel di paru-parunya itu lebih apa gitu, berkembangnya itu lebih bagus gitu loh, gara-gara memang dia hidup di air gitu kan, sering hidup di air. Terus kemudian apalagi ya yang di lingkungan panas juga ya, pokoknya gitulah. Jadi artinya tuh manusia normal itu nggak kuat, tapi dia kuat gitu, berarti kan dia ada adaptasi sel yang membuat dia itu lebih kuat gitu loh, ras atau suku tersebut. Kemudian status ekonomi, ini saya punya ceritanya ya. Jadi saya nonton tentang dua kelompok, miskin dan kaya ya. Ini singkat aja ya, miskin dan kaya untuk ditinggal di suatu pulau. Pulau ini kalian bisa nonton di YouTube, tapi lama ini dan nggak ada subtitlenya ya, jadi memang agak membosankan ya mungkin. Nah itu jadi kalau mau nonton nanti tanya saya boleh. Lama, ini agak lama, mungkin perlu nontonnya 4 jam mungkin ya, karena 6 episode. Ya mereka ditinggal di suatu pulau. Nah kamu tahu yang bisa bertahan hidup itu siapa? Pasti kalian jawabannya yang miskin kan, karena bisa bertahan hidup dalam semua kondisi. Jawabannya salah Kak, jawabannya yang kaya. Kamu tahu orang kaya mereka itu memang di awal konfliknya banyak. Jadi karena siapa sih yang memimpin, kenapa dia sok bosi banget memimpin kita, emang dia siapa gitu kan. Orang kaya terdiri dari orang-orang pengusaha, dokter, perawat yang kaya-kaya gitu kan. Kalau miskin ya yang dia ada yang pengolah sampah, ada yang bla bla bla. Dengan fisik banyak obesitas lah, gimana ya Kak ya, orang itu kalau kurang, pendidikannya kurang ya, dia akan makanannya ngawur, akhirnya obesitas lah pokoknya. Atau apa ala kadarnya lah, kayak kita ya, yang penting makan gitu, akhirnya ya udah makan nasi sama sayur gitu, protein nggak ada, malah full gula, karbo, akhirnya gimana, gendut gitu loh, iya kan, maaf ya, memang seperti itu kenyataannya gitu loh. Yang penting makan nasi, yang penting karbo, bukan yang penting protein. Orang yang kurang ekonominya kan seperti itu ya. Nah kalau kaya mereka slim Kak, slim strong, jadi mereka diliput itu kegiatannya apa, nge-gym gitu loh. Obesitas mah orang miskin, orang yang kurang ya, mental miskin. Saya ngomong ini mental ya, saya ngomongnya mental aja, karena mungkin ya di antara kita sadar kita memang nggak punya uang banyak, tapi kita punya mental kaya, jadi ya udah nge-gym dari tempat yang murah, itu nggak harus bagus, nge-gym bisa di rumah kan gitu kan, itu mental orang kaya. Nah jadi gini Kak, singkat cerita memang ini awal bermasalah tuh orang kaya karena problem sama mental kepemimpinan, salah-salahan, nggak mau tidur di tempat yang campur, kotor, nggak mau lah ya. Awal minggu pertama bisa bertahan. Nah minggu-minggu selanjutnya Kak, orang miskin ini ya, mereka satu ya karena lapar ya, punya mental kayak salah-salahan, saling menyalahkan gitu loh.
dia loh dari berhari-hari tidur kan apa Kak? Kena sakit mah, pokoknya kena lambung lah ya, karena memang terus kemudian lutut, ada yang lutut sakit karena obesitas, jalan jauh di laut dan di pulau itu kan pasti sakit kan, gitu mah lutut kayak gitu. Jadi akhirnya mereka saling menuduh mana yang kerja mana yang enggak gitu kan Kak. Akhirnya pecah gitu, yang kerja akhirnya bisa makan, yang nggak kerja ya udah dia kesakitan sampai lemah gitu, menyerah di reality show itu. Terus kemudian selanjutnya yang kaya dia bisa bertahan karena tubuhnya itu kuat ya, tidak ada problem kesehatan gitu loh. Dan mereka tahu caranya menyehatkan mental tuh bagaimana, mereka meditasi bersama. Akhirnya mereka kompak karena saling memberikan dukungan secara akademis gitu loh, karena mereka orang-orang akademik gitu loh Kak. Jadi mereka akhirnya bertahan utuh, satu tim itu utuh dan berhasil menang dibandingkan yang ini. Gitu. Itu sekedar anu ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ya, orang punya mental itu harus mental kaya. Memang kondisi ekonomi sometimes tidak mendukung, tapi mental harus kaya. Mental kaya adalah dia lebih suka memberi dibandingkan menerima, satu. Yang kedua, menginvestasikan tubuh mereka. Dari mana? Dari kecerdasan, dari fisik. Ya, dari apa namanya? Pokoknya hobi atau skill jangka panjang kayak gitu ya. Demikian itu untuk hari ini saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Terserah nanti postingnya kapan ya. Selamat belajar. We've been waiting for so